Bab 080. 1. Setelah menempuh perjalanan selama 1,5 jam, mobil berhenti di depan kantor polisi militer. Bangunan itu berdiri kokoh, mencerminkan ketegasan dan kewibawaan yang kini terasa begitu jauh dari jangkauan jenderal. Ramlah memandang gedung besar itu dengan raut wajah penuh kecemasan. Setiap detail bangunan yang kokoh dan dingin terasa semakin mendekat, seperti pengingat tak terelakkan akan apa yang akan terjadi. Debaran jantungnya semakin kencang, seperti ingin melompat keluar dari dadanya. Dia meremas ujung kerudungnya dengan erat, berusaha menenangkan dirinya, tetapi pikirannya terus berputar. Bayangan putranya yang akan menghadapi sidang pencopotan jabatan menghantui, meninggalkan rasa sakit yang tak terdefinisikan. "Ibu sudah bilang sama kamu waktu itu," ucap Ramlah tiba-tiba, nadanya bergetar di antara kesedihan dan kemarahan yang ia coba tahan. "Kalau mau cerai, mending kamu yang menggugat. Jangan Azarin. Lihat sekarang, dampaknya." Jenderal tetap diam, duduk di kursi roda. Wajahnya tampak lelah, tetapi tatapannya dingin, seperti berusaha membangun dinding agar emosinya tidak runtuh. Namun, ucapan ibunya yang penuh penyesalan tak bisa diabaikan begitu saja. "Namamu tidak akan seburuk ini kalau kamu mendengarkan saran ibu," lanjut Ramlah, kali ini dengan nada lebih keras. Dia melirik sekilas ke arah putranya, kemudian membuang napas panjang, seperti mencoba melepaskan beban yang justru semakin menghimpit. "Andai saja kamu mau mendengar. Kamu tidak akan berada di fase ini, Jenderal." "Sudahlah, Bu." Suara Jenderal terdengar berat, hampir seperti gumaman. Matanya memandang lurus ke depan, fokusnya terpaku pada pintu gedung yang akan segera ia masuki. Ibu mau marah bagaimanapun, ini tetap akan terjadi. Namun, Ramlah tak menyerah. Kesedihan yang memenuhi dadanya kini berganti menjadi rasa kesal yang memuncak. "Tapi kalau waktu itu kamu dengarkan ibu," desaknya lagi, kali ini dengan suara bergetar. "Kalau saja kamu mau menjebak istrimu. Membuat dia yang terlihat bermasalah, bukan kamu." Jenderal memalingkan wajah, tak ingin melihat ibunya. Kata-kata itu terasa seperti tusukan kecil yang menyakitkan. Menjebak Azarin. Pikirannya kembali ke masa lalu, mengingat saat ibunya menyarankan hal itu dengan nada penuh keyakinan. Namun, dia tak mampu melakukannya. Tidak peduli bagaimana hubungan mereka berakhir, melukai Azarin dengan cara itu terlalu keji. "Kalau kamu lakukan itu, mungkin saat ini posisimu akan aman," lanjut Ramlah. "Bahkan, bisa saja kamu dapat penghargaan prestasi." Ucapannya diakhiri dengan desahan panjang, seperti mengungkapkan beratnya rasa kecewa yang tak bisa dia simpan lagi. Namun, Jenderal tetap diam, bibirnya terkatup rapat. Dia menatap lurus ke arah gedung, tetapi matanya menerawang jauh, seperti melihat kenangan yang tak mampu dia hapus. Dalam hati, dia tahu ibunya hanya ingin membelanya, tetapi dia juga tahu bahwa ini semua adalah konsekuensi dari pilihannya sendiri. "Andai waktu bisa diputar kembali," ucap Jenderal akhirnya, suaranya pelan namun syarat emosi. Dia menundukkan kepalanya sejenak sebelum melanjutkan. "Aku ingin tetap menjadi suami Aza, Bu." Ucapan itu membuat Ramlah terdiam. Tatapan Jenderal berubah sendu, penuh dengan rasa sesal yang mendalam. Dia tahu, semua sudah terlambat. Kini, dia hanya bisa menerima apa yang akan datang, meskipun dia harus kehilangan semuanya, jabatan, nama baik, bahkan cinta.
Dengan langkah berat, mereka memutuskan untuk masuk. Ramlah perlahan mendorong kursi roda jenderal melewati gerbang menuju area polisi militer. Aroma khas bangunan tua bercampur wangi disinfektan menyambut mereka, menghadirkan suasana yang kaku dan penuh tekanan. Salah satu petugas di pos Wasrik segera menunjukkan arah ke ruang sidang dengan sopan, tetapi ekspresi wajahnya menyiratkan rasa iba. 2. Jantung Ramlah semakin berdebar tak karuan. Tangannya gemetar saat memegang gagang kursi roda, tetapi ia berusaha menyembunyikan kegelisahannya. Begitu tiba di gedung utama, Jenderal langsung disambut oleh atasannya, Letkol Dirman, yang sudah menunggu di depan pintu. "Apa kabar, Jenderal?" tanya Letkol Dirman dengan nada ringan, mencoba mencairkan suasana. Namun, tatapannya menunjukkan kekhawatiran yang dalam. Jenderal hanya menunduk sejenak, kemudian tersenyum tipis. "Baik, Pak," jawabnya singkat. Obrolan basa-basi pun mengalir sesaat, terutama tentang kondisi kaki jenderal yang masih terluka akibat insiden saat bertugas di Papua. "Luka itu tidak ringan," komentar Letkol Dirman, sambil melirik kaki jenderal yang terbalut perban. "Kamu memang selalu memberikan yang terbaik dalam tugas." Jenderal hanya mengangguk kecil. "Terima kasih, Pak." Suaranya terdengar datar, tanpa semangat. Baginya, pujian itu kini terasa kosong, tidak ada lagi makna ketika dia berdiri di ambang kehilangan segalanya. Setelah hening sejenak, Letkol Dirman mendesah panjang. Tatapannya berubah serius, bahkan terasa sedikit bersalah. "Jenderal, saya ingin minta maaf," ucapnya perlahan. "Saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mempertahankan jabatanmu, tapi..." Ucapannya terhenti, seperti tak sanggup melanjutkan. Jenderal menatap atasannya. Bibirnya melengkung dalam senyum kecil, meski jelas ada kepahitan yang tak bisa dia sembunyikan. "Tidak apa-apa, Pak," katanya akhirnya. "Saya yakin ini sudah jalannya." Namun, dalam hatinya, Jenderal merasakan remuk yang tak bisa dia ungkapkan. Kata-katanya mungkin terdengar tegar, tetapi hatinya berteriak. Dia tak pernah membayangkan akan berdiri di titik ini, dan menjadi seorang prajurit yang kehilangan kehormatan, bukan karena medan perang, tetapi karena keputusan hidup yang salah. Terlebih Jenderal, merupakan prajurit berprestasi, sehingga Letkol Dirman sempat memperjuangkan anggotanya. Bahkan berencana ingin menyurati Menteri Pertahanankah. Namun, dia gagal. "Tidak perlu dipikirkan, Pak," sahut Jenderal, menyadari wajah atasannya terlihat iba. "Mungkin ini ujian juga, Pak. Beda istri beda rezeki, akunya tanpa rasa malu." Letkol Dirman menepuk pundak Jenderal beberapa kali sebagai bentuk dukungan. Sebelum akhirnya mempersilakan mereka masuk ke ruang sidang. Jenderal menarik napas panjang. Di belakangnya, Ramlah merasakan dadanya seolah ditindih beban berat. Sidang militer berlangsung dengan suasana begitu hikmat, namun penuh ketegangan yang tak terlihat. Suara pembacaan pasal-pasal pelanggaran Letnan 1 Jenderal Arsyad menggema di ruangan, setiap kata terasa seperti palu yang menghantam perlahan, meninggalkan luka yang mendalam. Di dalam ruang sidang itu, Jenderal duduk dengan tubuh tegap, wajahnya terlihat tenang seolah tanpa emosi. Namun, di balik ketenangan itu, dadanya bergemuruh. Dia berusaha keras menahan perasaan yang berkecamuk, tak ingin menunjukkan kelemahan di hadapan para perwira yang hadir. Di sisi lain, Ramlah duduk dengan wajah pucat. Tangannya menggenggam erat tepi kursinya,
seolah itu satu-satunya yang membuatnya tetap tegak. Debaran jantungnya bersaing dengan suara dari pengeras suara yang terus mengumumkan rincian pelanggaran. Dia mencoba fokus, tetapi rasa sakit di dadanya membuat napasnya tersengal. Waktu terasa berjalan lambat, tetapi akhirnya setelah hampir 30 menit yang terasa seperti seumur hidup, putusan dibacakan. Letnan 1 Jenderal Arsyad, per hari ini, resmi diberhentikan dengan tidak hormat. 3. Suara itu menghentikan dunia Ramlah. Tubuhnya yang semula tegak langsung merosot lemas di kursi. Air matanya yang sejak tadi ia tahan akhirnya tak terbendung, mengalir deras membasahi pipinya. Dia menggigit bibir, mencoba menahan isak yang nyaris meledak di tengah ruangan. Di depannya, Jenderal tetap diam. Wajahnya masih tampak tegar, tetapi tangan yang mengepal di pangkuannya mengungkapkan emosi yang tak mampu dia luapkan. Namun, momen yang paling menghancurkan bagi Ramlah adalah ketika pangkat di pundak Jenderal mulai dilepas satu persatu. Proses itu berlangsung lambat, tetapi bagi Ramlah, setiap gerakan itu seperti mengiris hatinya. Anak yang dia banggakan, yang telah melalui banyak perjuangan untuk mencapai pangkatnya, kini harus melepaskannya begitu saja. Rasanya sesak luar biasa. Seolah ada beban berat yang menghimpit dadanya, membuat napasnya tak teratur. Ya Allah! Bisiknya lirih, hampir tak terdengar. Jenderal menoleh sejenak ke arah ibunya, matanya yang biasanya tegas kini terlihat kosong. Namun, dia tak mengatakan apa-apa. Tidak ada kata-kata yang mampu mengubah kenyataan ini, dan dia tahu, menenangkan ibunya hanya akan membuat rasa bersalahnya semakin dalam. Saat prosesi selesai dan sidang dinyatakan berakhir, Jenderal berdiri dengan bantuan petugas. Ramlah hanya bisa memandang putranya dengan tatapan penuh duka. Namun, hanya beberapa saat, tiba-tiba saja tubuh Ramlah jatuh terkulai lemas tak berdaya. "Ibu!" teriak Jenderal panik, membuat prajurit yang lain bergegas mengangkat tubuh Ramlah, dan segera dilarikan klinik di lokasi kantor militer. 4. Jenderal menunduk lesu, matanya yang sembab menatap Ramlah terbaring di ranjang klinik. Wajah ibunya yang kini tampak pucat masih belum menampakkan tanda-tanda kesadaran. Sudah hampir setengah jam berlalu sejak ibunya dilarikan ke klinik, tetapi Ramlah belum juga membuka mata. Bagi Jenderal, melihat kondisi ibunya seperti ini lebih menyakitkan daripada kabar pemecatan yang baru saja diterimanya. Di balik wajahnya yang tegar, hatinya berkecamuk. Pemecatan tidak hormat ini menjadi pukulan telak, terutama untuk seorang ibu yang selama ini menjadi pendukung utama langkahnya di TNI. Dari awal dia diterima, hingga saat ini, Ramlah tak pernah absen memberikan doa dan semangat. Namun kini, Jenderal merasa telah mengecewakan ibunya juga dirinya sendiri. Air matanya jatuh tanpa bisa dibendung. Perlahan, dia mengusap wajahnya dengan kedua tangan, mencoba menguasai diri. Sambil menunduk, dia menenggenggam pegangan kursi roda erat-erat, seakan itu satu-satunya tempatnya bertahan dari beban rasa bersalah. Tiba-tiba suara langkah mendekat. Sebelum Jenderal sempat bereaksi, sebuah tangan kokoh menyentuh pundaknya dengan lembut. Dia mendongak perlahan. Wajahnya yang kusut bersitatap dengan Arga, senior sekaligus sahabat lamanya. "Aku turut berduka, Jen." Arga membuka percakapan dengan suara pelan, tetapi nadanya tegas. Meski singkat, ucapan itu cukup menyuarakan empati seorang sahabat yang mengerti beratnya luka yang tengah dialami Jenderal. Arga menatapnya penuh rasa simpati. Di matanya,
Jenderal adalah salah satu prajurit terbaik, penuh dedikasi, dan kini harus jatuh karena kesalahan yang tak hanya menghancurkan karirnya, tetapi juga harga dirinya. Perselingkuhan itu aib besar, Jen, ucap Arga akhirnya, setelah hening beberapa saat. Tapi bukan hanya kamu yang pernah salah, kita semua punya aib, hanya bedanya, aibmu terbuka. Itu berat, aku tahu. Jenderal tidak menjawab. Dia hanya memandang kosong ke arah ibunya, seolah mencoba menemukan keberanian dalam dirinya untuk menanggung semua ini. Arga menghela napas panjang. Kadang, Tuhan membawa kita ke titik terendah supaya kita belajar bangkit. Kamu tidak boleh menyerah. Ini belum akhir. Dia meremas pundak jenderal sekali lagi, berusaha memberikan kekuatan. Kamu harus kuat untuk dirimu sendiri, untuk ibumu, dan untuk hidupmu ke depan. Tata kembali semuanya. Bangun lagi, meski itu pelan-pelan. Aku sudah hancur. Bisik jenderal akhirnya, suara lirihnya pecah. Aku kehilangan semuanya, jabatan, kehormatan, keluarga. Semuanya, ga. Itu kata kamu, potong Arga dengan nada tegas, matanya menatap jenderal tajam. Tapi itu bukan kata Tuhan. Selama kamu masih bernapas, selalu ada kesempatan untuk memperbaiki. Semua orang pernah jatuh, tapi yang membedakan adalah siapa yang memilih untuk bangkit. Jenderal masih terdiam, tetapi genggaman tangannya di kursi roda semakin erat. Dia mendengar setiap kata sahabatnya itu, meski hatinya belum sepenuhnya yakin. Kamu akan buktikan, Jen, ujar Arga lagi. Kali ini lebih lembut. Buktikan kalau ini bukan akhir. Bangkit. Lanjutkan hidup, bukan untuk orang lain, tapi untuk dirimu sendiri. Jenderal memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam. Perkataan Arga seharusnya bisa menenangkan. 5. Tetapi rasa sesak di dadanya belum juga membaik. Ga, panggil jenderal dengan suara lirih, bahkan nyaris tak terdengar. Arga tak menjawab, dan hanya melirik saja. Apa menurutmu ini karma, karena telah menyia-nyiakan asa? Arga merasa hatinya mencelos mendengar hal itu. Bahkan, sampai saat ini, nama jenderal masih menjadi buah bibir di batalion, atas skandal perselingkuhan ini. Tidak hanya itu, istrinya pun turut berkomentar pedas. Apa yang dialami jenderal saat ini, itu karma. Percaya sama aku, Mas. Jika kamu sakiti istrimu yang mendoakan kesuksesanmu, maka itu awal dari kehancuranmu. Jika tidak sekarang, maka nanti. Jika bukan dirinya, maka keturunannya. Karena karma itu nyata. Perkataan Hasya, istrinya terngiang di benaknya hingga saat ini. Suami memang akan milik ibunya sampai dia meninggal nanti. Tapi, jika seorang istri menangis karena disakiti, percayalah setiap tetes air matanya akan menjadi penghalang rezeki seorang suami. Jika doanya sampai menembus langit, maka di situ kehancuran seorang suami. Dia menghela napas panjang, mencoba menyingkirkan ingatan itu. Perlahan, dia menepuk pundak jenderal, mencoba memberikan dukungan tanpa menambah luka. Soal karma, atau bukan, itu urusan Tuhan, Jen, ucap Arga dengan nada yang dalam, tetapi lembut. Sekarang, yang terpenting adalah memperbaiki hubunganmu dengannya. Masa lalu biarlah jadi pelajaran, bukan penjara. Tuhan memberi waktu bukan untuk menenggelamkanmu di rasa bersalah, tapi untuk memperbaiki. Jenderal tidak langsung menjawab.
Matanya tetap terpejam, tapi napasnya terdengar lebih berat. Kata-kata Arga menusuk hati, tapi juga memberi sedikit harapan. Arga melanjutkan, kamu pernah jatuh, dan itu manusiawi. Tapi, apa kamu mau terus tenggelam dalam kesalahan itu? Tuhan lebih tahu bagaimana cara memulihkan. Mungkin bukan sekarang, tapi suatu saat nanti. Di sudut lain kota, Herlina melangkah gelisah di lorong puskesmas. Langkahnya bolak-balik tanpa arah, seolah hanya itu yang bisa dilakukan untuk menenangkan hatinya yang terus bergejolak. Bibirnya tak henti-hentinya melafazkan doa, berharap ada keajaiban untuk anaknya, Alea.